Jadi gini Rek, kali ini gue akan kasih kalian tutorial cara mengerjakan Sunrise Testnet V2 ya. Jadi Sunrise Testnet V2 ini udah updatean fase 2. Di fase 2 ini Sunrise Testnet itu ada fitur baru dan juga ini lumayan menarik karena dia tidak menggunakan sistem referral, point, dan juga leaderboard lagi ya. Jadi di Sunrise V2 ini sudah tidak ada referral point, bahkan leaderboard pun sudah tidak ada. Jadi dari yang aku baca terakhir kali, itu Sunrise Testnet V2 ini, dia hanya berdasarkan dari haru kalian. Jadi haru kalian ini berdasarkan XP dan juga level dari haru kalian ini. Ya, untuk dari V2. Dia akan dapat alokasinya berdasarkan XP dan level haru kalian. Dan di V2 ini ada persyaratan tertentu ya. Jadi untuk mengerjakan syarat standar ini gua akan dijelasin ya untuk persyaratannya. Yang jelas yang pertama untuk klaim faucet itu kalian harus connect ke dua jenis wallet. Yang pertama adalah MetaMask. Di MetaMask itu harus ada 0,001 Ethereum mainnet dan juga minimal ada satu transaksi. Entah kalian mau swap, entah kalian mau mint NFT di Ethereum mainnet, intinya harus ada satu kali transaksi dan juga 0,001 di Ethereum mainnet. Maka itu akan diperbolehkan untuk klaim faucetnya. Lalu yang kedua ada namanya adalah Cosmos Wallet. Cosmos Wallet ini dari Kepler ataupun dari Lip ya. Jadi ada dua wallet yang harus kalian sambungkan untuk mengambil faucet dan untuk mengerjakan Sunrise Testnet ini. Ini gua plan dulu. Jadi kalau kalian belum pernah sama sekali atau belum ada isinya walletnya, itu kalian nggak bisa mengerjakan ini. Sunrise Testnet ini. Jadi fitur anti botnya seperti itu ya teman-teman ya. Dan kalau kalian mau mencoba mengerjakan, siapa tahu akan jadi eligible segala macam, kalian bisa beli token eceran ya di seller di grup gua itu dilebihin. Jadi jangan 0,001. 0,001 itu kalau nggak salah 60.000 ya kalau nggak salah. Jadi kalian kita cek aja 0,001 ETH USDT. Jadi kalian jangan dipasin ya teman-teman ya. Jangan dipasin 0,01 belinya. Kalian harus lebihin untuk apa? Untuk di swap. Ya, terserah kalian mau swap ke apa, token berapapun, itu nggak ada ketentuannya. Yang penting ada on-chain transaction history-nya. Jadi kalian nggak harus dengan nominal tertentu. Jadi intinya kalian lebihin sedikit aja. Yang penting cukup untuk gas fee swapnya satu kali aja, nggak perlu di swap balik lagi. Jadi kalian intinya ya buang uang aja, bakar uang dalam nominal yang sangat kecil. Maka dari itu yang penting cukup untuk gas fee-nya aja. Kita cek 0,01 sekarang harganya adalah $3 ya teman-teman ya. 0,001 Ethereum adalah $3. Itu kalian harus hold untuk bisa claim faucetnya. Lalu persyaratan yang kedua adalah kalian harus memiliki Gitcoin Passport untuk mengerjakan Sunrise Testnet ya yang V2. Cuma ini gua agak lupa berapa ya poinnya. Cuma yang jelas kalian harusnya kalau udah pernah mengerjakan story protokol dengan Bitcoin Passport 18 itu harusnya udah bisa sih. Harusnya dia nggak jauh beda dari story protokol ya, ya Li, ya. Dia harusnya nggak jauh berbeda dari story protokol. Makanya kalau kalian udah pernah mengerjakan story protokol, itu kalian bisa mengerjakan Sunrise Testnet. Ya. Oke, lalu yang pertama kita bisa ke swap dulu. Jadi kita ambil aset yang faucet tadi, kita swapkan ke terserah ini ada tiga pilihan ya, Atom USDT, USDC. Ini gua coba ke Atom aja ya. Kita swap sebanyak 30 aja, setengah aja, kebanyakan 15 aja. Kita swap 15 untuk apa? Untuk ini sebenarnya testnet V1 ya. Cuma nggak apa-apa. Untuk apa ya? Untuk kita biar bisa dapet reward Rise V2-nya untuk melakukan governance.
Jadi ini sudah kita swap, calculate amount, sudah sesuai belum ya? Sepertinya udah ini, kok masih 67 ya? Coba kita sending lagi nanti kedobelan, Cuk. Sama aja kalau kedobelan 30 jadinya. Kita tunggu, kita tunggu ya. Swap auto. Waduh, kelihatannya kedobelan ini. Kita cek. Wah, ya kedobelan, nggak apa-apa. Kita pergi ke atom ini ya, liquidity, add liquidity. Jadi kita add liquidity dulu untuk atom sama rest-nya. Ini udah banyak banget atom gua. Kita 15 atom aja. Atom gua udah banyak banget ini. Gua swipe balik berapa ini dapatnya ini? Kalau sudah ya, ini sebenarnya tes dari V1 ya. Untuk V2-nya ini gua belum nemu, belum ada updatean sama sekali ya tentang V2-nya dapetin poinnya. Cuma tetap kita kerjakan aja soalnya biar dapat biar bisa governance sama biar bisa dapat VRES ini ya, Le, ya. Jadi biar bisa dapat VRES ini dapatnya cuma dari liquidity. Kita klaim aja, kita dapat 0,5 VRES ya. Kita add liquidity-nya kita tambahin aja ini ya. Sepertinya kita perlu tambahin add liquidity-nya. Kita 30 res saja berapa? 800, banyak kali. Banyak kan, Cuk? 30. Kita maksimalin aja ya. Ini apanya? Liquidity add-nya. Oke, sudah. Kalau sudah, kita swap balik aja tadi. Soalnya banyak banget ini atom ini. Nah, ada 150 Mas ya. Kita kembalikan 100 aja dulu. 100 dapat berapa? 35. Oke, nggak apa-apa. Kita kembalikan 100. Sudah. Ini harusnya ditinggal nggak apa-apa ya. Kita ganti ke sini. Lalu berikutnya kita ini ada 0,7 VRISE. Kita validasikan ya, Le, ya. Kita cari komisinya yang besar, paling besar ini 10%. Kita validasikan ke sini aja semuanya ya, 0,7. Kita delegasikan VRISE kita tunggu sebentar, kita tunggu sebentar. Sepertinya sudah. Kalau sudah, kita kembali lagi ke governance. Apakah vote ini bisa? Apakah vote ini bisa? 0,05. Kita vote aja. Nggak bisa. Kecilan. Kita nggak bisa ngevote ya. Udah terlanjur gua delegasikan. Jadi nggak bisa ngevote. Ini harusnya bisa ngevote ya, Le, ya. Cuma nggak apa-apa. Jadi nanti kalian jangan all in ke vote ya. Jangan all in ke delegasi validator ya, Le, ya. Jadi nanti kalian sisakan 0,1 untuk ngevote aktivasi Gauge vote ini ya, vote proposal ini ya. Cuma ya sudah, karena udah terlanjur. Lalu kita pergi ke testnet V2. Jadi ini tampilan testnet V2 ya, tampilan awal. Sebelum kalian apa namanya mengerjakan, kalian jangan lupa kalian sambungkan dulu Bitcoin pasport kalian dulu ya, untuk supaya bisa mengerjakan testnet V2. Ini tampilan awalnya. Untuk tesnya ini ada shop juga. Kalian bisa memberikan apa namanya equipment atau baju ya ini kepada Haru ya, ya, Le, ya. Lalu untuk available Haru ini gua nggak tahu ya dapatnya berapa. Ini gue juga bingung cara nambahnya. Nambahnya cuma bisa dari kasino ini, lalu sama lotre. Ini gua barusan bisa beli lotre ini ya. Kita coba download ini ya, kita coba parpol ini ya. Karena gue belum punya ini, kita buy.
biar kita bisa dapat ikutan eh benar, biar kita bisa ikutan eventnya ya. Kita coba lotre ini, gue agak bingung ini, Le. Dapetinnya gimana ini? Kalau kita ke dashboard, kita ke dress ya. Kita pakaikan topi ini. Lalu kita scrub ini buat yang event yang lotre yang kedua. Nah, winter is coming, don't hate me. Kita udah eligible ya. Keep wearing until end of the term. Jadi harus dipakai terus supaya nanti winnernya itu dapat 70.000 haru yen. Total rewardnya itu 7 juta. Jadi ini gacha ya, Le ya. Ini gacha, winnernya ada 100 orang sampai tanggal berapa ini? Tanggal 23. Sampai tanggal 23 besok berarti. Oh, ini berarti cuma 1 hari ya, Le ya. Oke. Lalu yang kedua ini dapat 50.000 haru dan reward totalnya itu 5 juta haru yen. Lalu yang kedua cara mencari haru yen itu dari haru kasino. Oh, tutup. Prediction market tutup. Golden Egg apakah ada? Event yang terbuka. Kita coba cek dulu. Jadi ini agak susah ya cara dapetin haru yen ini. Kalau caranya seperti ini agak susah ini ya. Karena pure gacha dan nggak kita nggak bisa daily daily gain gitu loh. Kita nggak bisa setiap hari mendapatkan haru yen ini. Kecuali kita ikut seperti ini, ikut ngebet seperti ini. Jadi kita harus benar-benar hati-hati nih, Cuk, untuk spend-spend harian ini. Karena kalau kita udah kehabisan harian, kita nggak bisa ikut lotre, kita nggak bisa ikut kasino, selesai udah. Karena gue belum, ini belum ada updatean sama sekali cara mendapatkan harian selain di sini ya. Karena dari swap dan add liquidity pool juga governance itu nggak nambah harian sama sekali. Bahkan season 1 pun itu nggak nambah harian gitu. Gue jadi bingung ini. Your ticket 4. Oh, ini gue udah ikutan ya. Ini gue udah ikutan, selesainya tanggal 28. Ini gue udah ikutan, apa namanya, eventnya, supaya bisa mendapatkan harian. Dan itu pun juga gacha lagi. Wah, ini benar-benar game gacha ini, Le. Nggak bisa di daily activity ini. Daily activity pun gacha. Kayak mana ini? Agak susah ini ya. Tapi menarik menurut saya ya, Le, ya. Kita coba beri tiketnya 50 50 aja 500 harian kita masih punya 17.000 harian kita beli 50 aja siapa tahu kita dapat karena winnernya 50 setiap winnernya dapat 800 harian nggak nambah ya oh masih refresh apakah nambah karena kemarin itu juga ada error jadi nggak mau nambah dia nggak mau nambah kita udah beli oh ini udah masuk ya tiketnya kita udah kapan hari itu gua beli itu tapi nggak nambah gitu loh. Mungkin pending ya. Setelah itu baru gua cek lagi sekarang itu baru nambah. Jadi ada pending di dalam mengerjakan Sunrise Testnet. Cuma ini sekarang kelihatannya udah lancar. Waktu awal-awal eh, ada itu nggak bisa. Jadi ada pendingnya. Wow, patch unresponsive. Kita kembali lagi ke kasino lagi. Kita coba yang slot ini. Waduh, ini Indonesia banget ini. Waduh, kita coba bet 50 harian. Apakah akan dapat ini slot klasik ini? Ini kemarin juga muter-muter doang, jadi nggak ada stopnya sama sekali. Kita coba lihat, apakah ada stopnya? Sepertinya ini masih ngebug ya, nggak bisa. Dia bisa berkurang, price-nya juga bisa dapat. Tapi dia bakal ngelup berputar-putar seperti ini terus. Jadi untuk tahu udah selesainya apa belum atau kita mau ngulang nge-add
apa namanya, kita mau nge lagi itu harus di refresh dulu. Iya kan? Nggak mau berhenti sama sekali. Maunya dia di refresh dulu atau kita kembali ke tampilan awal lagi. Kita coba bet lagi 10. Hampir tidak terlihat ya. Waduh, gua harus ngeliatin ini. 35 sama, masih tidak berkurang. Coba kita refresh ya. Coba kita refresh, apakah ini akan berubah atau tidak? Oh, bertambah 35. Nggak tahu deh bertambah apa enggak. 475. 475. Kita coba lagi lah, kita coba lagi ngebet 100. Biar agak kelihatan. Jadi 4 ya. Kita 4 17 400. Apakah akan bertambah atau tidak? 17 400 kita langsung refresh saja karena dia nggak mau ya. 17 400 kita refresh saja langsung. 17 400 apakah bertambah? Tidak bertambah tapi berkurang berarti kita loss. Oke, kita loss. Jadi tidak bertambah ya, Lek ya. Gua penasaran satu lagi lah, 1000. 17.000. Akankah kita akan dapat 2 kali, 3 kali, 5 kali, 50 kali, atau malah minus 17.000? Kita cek ya, bakal dapat berapa kita. Atau loss lagi. Loss lagi. Oke, jadi bisa ya, tetapi caranya harus di refresh ya, Lek ya. Jadi caranya harus di-refresh untuk slot ini. Wah, ini bahaya nih. Nanti kecanduan poin gua habis, gua nggak bisa beli lagi nih. Ya udah seperti itu aja, Lek. Jadi seperti itu caranya mengerjakan Sunrise Testnet V2. Itu lengkap dengan V1 juga sebenarnya ya. Jadi V1 ada tesnya Swap at Liquidity sama Governance. Lalu untuk V2-nya itu ketambahan kasino sama lotre tadi. Oke, jadi gitu aja. Semoga JP Lekku.